Syariat tanpa hakikat batal. Hakikat tanpa syariat batal. Mau tanya Mas, bagaimana caranya Mas mengingat Allah setiap detik, setiap waktu? Aku ini Allah, aku ini Muhammad. Muhammad adalah manifestasi daripada Allah itu sendiri. Aku ini kita berjalan. Aku ini wahyu berjalan. Dia adalah roti berjalan. Ya, berbicara syariat ya berarti syariat yang tadi Muhammad bin Abdullah yang di Mekah. Yang sudah kita tahu sudah sempurna. Kalau berbicara tarikoh juga seolah-olah ya redaksinya bahasa Arab lagi. Seolah-olah tarikohnya ya latihan-latihan kerohanian yang ada di tarikoh-tarikoh seperti Saziliyah, Asy'ariyah, Naksabandi, Qadiri, dan lain sebagainya. Lalu ada juga katanya yang tarikoh Muhammad. Tarikoh Muhammadan atau tarikoh apa. Nah, saya sendiri ikutan tarikoh mana? Ya beberapa di tarikoh, ya mungkin semuanya kali ya, diajarkan tentang man arafan nafsah faqad arafa rabbah, 9 terus dan seterusnya. Mengenal diri, kebanyakan kan di situ, mengenal diri sejati, tajalli diri. Ya, aku adalah Allah gitu sederhananya. Aku adalah Muhammad, Muhammad adalah manifestasi atau tajallinya Allah itu sendiri. Dan aku yang menyatakan bahwa akulah Allah dan akulah Muhammad. Ya banyak sekali lah redaksi-redaksi seperti itu. Sekarang gini, ketika orang sudah paham sejatinya, jati diri aku adalah Allah, jati diri aku adalah Muhammad, jati diri aku adalah Dans. Siapa yang menyatakan Allah adalah Allah, siapa yang menyatakan Muhammad adalah Muhammad, siapa yang menyatakan Dan adalah Dan, kalau tidak Dan itu sendiri. Dalam artian 3 entitas ini sebenarnya sama, cuman bermanifestasi menjadi beberapa yang berbeda. Yang satu dinamai Allah, yang satu dinamai Muhammad, yang satu dinamai Dans. Sebetulnya yang mana yang menamai itu? Sederhananya Allah sendiri yang mengenalkan dirinya kepada yang dikehendaki, kan begitu. Lalu yang menyatakan itu Allah dan itu Muhammad itu Dan siapa kalau bukan Dan itu sendiri? Sekarang kita ke intinya. Intinya tentang pertanyaan bagaimana cara Mas mengingat Allah setiap detik, setiap waktu. Kita anggap selesai bahwa kita adalah Allah itu sendiri atau ya wahdatul wujud. Kita adalah manifestasi daripada Allah itu sendiri. Karena yang menyatakan aku Allah adalah aku. Nah, jangan lupa setelah selesai di situ, kita mengambil redaksi isi Al-Quran itu hanya 4 saja. Perintah, larangan, biasanya orang-orang fikih di sini. Atau bab fikih, bab luaran. Kisah dan nubuah. Nah, kisah di sini juga banyak kisah-kisah di Al-Quran. Banyak banget kisah-kisah yang mengajarkan kita sederhananya 25 kisah Nabi, nanti kisah Zulkarnain, nanti kisah Ya'juj Ma'juj, nanti kisah Ashabul Kahfi, kisah keluarga Ali, Luqman, banyak sekali kisah-kisah di Quran. Tentang kisah Yahudi, banyak pokoknya kisah-kisah di situ. Nah, yang keempat adalah nubuah. Nah, nubuah ini informasinya adalah ilmu Nabi. Nun, ba, waw, ha. Nun itu rahasia huruf apa, Nun? Ba itu rahasia huruf apa, ba? Ya, sederhananya nubuah. Nah, nubuah ini yang ibaratnya saya perjalankan bersamaan dengan redaksi, dan nubuah itu apa? Sunatullah alam semesta, sederhananya begitu, dari kapan sampai kapan tidak akan pernah berubah. Nah, ketika memahami di situ, maka yang tadi katanya sudah paham bahwa aku ini Allah, aku ini Muhammad, aku ini dan seterusnya, jangan lupa tadi bahwa Muhammad itu punya 2 pusaka, yaitu Kitabullah wa Sunnatur Rasul, atau Kalamullah atau Al-Quran dan Hadis. Lalu jangan lupa juga Muhammad itu punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatonah, dan jaiznya sama seperti kita manusia biasa. Termasuk sifat Allah juga yang nanti dikumpulkan menjadi sekitar 50 sifat. Mustahilnya, wajibnya, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat itu nanti yang akan menyandarkan mana sifat Allahnya, mana makhluknya gitu lah, sederhananya gitu. Nah, mengambil redaksi Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 tentang ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, ulul albab ini kalau saya lihat sepertinya
makomnya lebih tinggi daripada ulul ilmi. Walaupun ini pun beda-beda kelasnya. Jadi tidak selalu seolah-olah yang bergelar ulul albab lebih tinggi dari ulul ilmi. Nanti dilihat di spesifik kasusnya. Nah, lalu bagaimana mengingat? Kalau ibarat kata, aku ini sudah Allah itu sendiri, lalu apa yang aku ingat? Kan begitu pertanyaannya. Nah, maka dari itu, objek kajian yang bisa diukur adalah Al-Quran dan hadis. Contohnya bagaimana? Jika memang aku ini Allah, aku ini Rasulullah, maka pembuktiannya adalah di Al-Quran dan hadis. Sifat-sifatnya Allah di situ mana? Sifat-sifatnya Muhammad Rasulullah di situ mana? Mana kecerdasannya Muhammad mengkaji Al-Quran, mana kecerdasannya Muhammad mengkaji hadis. Nah, ke situ. Jadi itu yang bisa kita ukur bersama-sama dengan redaksi yang disebut nubuah. Atau saya bahasakan, ini adalah bukti persaksian Allah adalah Allah, Muhammad adalah Muhammad. Mana buktinya yang bisa dibuktikan ke banyak orang, yaitu nubuah itu sendiri. Contohnya, banyak ayat muqatta'ah di Al-Quran, banyak fawatih suwar di Al-Quran. Ada redaksi kasyaf nanti, ada kasyaf hissi, ada kasyaf maknawi, ada kasyaf khayali, ada kasyaf akli, hakiki, banyak macamnya lah. Dan juga contoh-contohnya. Nah, membuktikan bahwa aku Allah, aku Muhammad di situ, nanti larinya ke Al-Quran dan hadis. Contohnya, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ro, Alif Lam Mim Sod, Yasin, Qaf, Nun, dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan redaksi kasyaf hissi, maka tekstual banget, harfiah. Kita akan menerjemahkan semuanya ke bahasa manapun, itu artinya sama. Alif Lam Mim dibacanya Alif Lam Mim dimanapun, di bahasa apapun. Yasin tetap Yasin. Nah, lalu naik lagi ke kasyaf maknawi. Apa makna Yasin? Apa makna fawatihus suwar Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Mim Ra? Yang di dalamnya itu ada kalimat-kalimat seperti qalu bala syahidna. Nah, itu kan ada fawatih suarnya di situ. Terus juga kun fayakun. Di situ kan ada fawatih suarnya juga tuh di situ Yasin. Terus juga di Al-Baqarah Alif Lam Mim dzalikal kitabu. Nah, itu kan fawatih suarnya, itu kan kuncinya di situ. Ayat mutasyabihat, ayat yang maknanya hanya Allah yang tahu gitu. Nah, ketika pembuktian bahwa kapan mengingat, nah nanti di situ kecerdasan dari setiap orang nanti pembuktiannya di Al-Quran dan hadis itu. Nah, kalau misalkan redaksi-redaksi hafalan mah teknologi sekarang jauh lebih pinter, AI sekarang jauh lebih cerdas. Bagaimana caranya mereka membuat AI yang cara kerjanya seperti cara kerja otak manusia. Dan perkembangan pesatnya itu lebih cepat daripada AI. Nah, kita manusia nih, saya lihat kebanyakan masih di hafalan-hafalan, redaksi-redaksi hafalan seperti itu. Salah nggak? Enggak. Yang kita harus kejar yaitu maknanya. Makanya ada wali kutubul makna. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan redaksi, bagaimana caranya Mas mengingat Allah setiap detik, setiap waktu? Ya kalau sudah menjadi Allah itu sendiri, apa yang diingat gitu. Dalam bahasa lain itu kan redaksi. Yaitu tadi, Al-Qur'annya kita kaji, hadisnya kita kaji, kasyafnya kita pakai, ulul ilminya kita pakai, ulul albabnya kita pakai. Gitu loh. Musyahadahnya kita pakai gitu. Nah, kalau di sini syahadatnya benar, musyahadahnya benar, ada kasyaf-kasyaf redaksi seperti tadi, lalu nanti ibaratnya sholat. Nah, sholat di sini kan ada bacaannya. Ibaratnya sholat menggunakan redaksi bacaan bahasa Arab, maka Al-Quran itu sendiri kan yang dibaca gitu loh. Gitu guys ya. Untuk video ini cukup panjang nih 10 menit, tapi mudah-mudahan bisa difahami.